Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channel Cahaya Islami. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas yaitu makna filosofis Pandawa 5 dalam perspektif rukun Islam. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe channel saya ya teman-teman, agar kedepannya saya tetap semangat dalam membuat konten Islami sambil belajar bersama-sama. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, banyak rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Terima kasih banyak atas dukungan kalian kepada channel ini. Padang Kurukshetra merupakan saksi bisu atas pertumpahan darah akibat perang saudara. Perang sesama keturunan Abhyasa dalam memperebutkan tahta kerajaan Astina termaktub dalam epos Mahabharata, yakni cerita wayang yang menggambarkan pertarungan antara kebaikan melawan keburukan, yang tetap menjadi inspirasi bagi kita yang mau mempelajarinya. Perseteruan antara Pandawa melawan Kurawa merupakan tema sentral dalam kisah Mahabharata yang penuh dengan trik dan intrik serta segala macam siasat untuk mengalahkan lawan. Pandawa sebagai kelompok protagonis dengan segala sifat yang baik dan dapat diambil teladan dari mereka. Sementara Kurawa merupakan kelompok antagonis dengan segala perilaku buruk dan licik yang tak patut untuk ditiru. Berbeda dengan kisah di negara asalnya, yakni India. Cerita wayang di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, disadur sedemikian rupa oleh para wali. Hal ini dilakukan sebagai metode mengubah tontonan menjadi tuntunan, sekaligus menjadikan media wayang sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Prinsip ini masih tetap dipegang teguh oleh para dalang hingga sekarang. Upaya dakwah tersebut bisa dilihat jelas manakala kita memahami makna filosofis yang terkandung dari tokoh sentral para Pandawa 5 yang dinisbatkan sebagai tokoh superhero dan menjadi lambang sekaligus pedoman yang mudah dipahami dalam melaksanakan kaidah beragama Islam, yakni rukun Islam. Tokoh pertama, Puntadewa alias Yudhistira. Putra sulung Pandu Dewanata dari Dewi Kunti ini merupakan seorang kesatria yang memiliki darah putih, tokoh penyabar, jujur, tegas, adil, dan tak pernah berbohong selama hidupnya. Segala kesaktian dan kebijaksanaannya bersumber dari jimat atau senjata pusaka yang dimilikinya, yakni senjata Jamus Kalimasada. Yudhistira ini merupakan perlambang dari pelaksanaan rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat atau Jamus Kalimasada, yang mengandung makna jika ingin selamat dunia dan akhirat, maka pegang teguh dan implementasikan 2 kalimat syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Yudhistira juga disebut sebagai jelmaan atau titisan dari Dewa Yamadipati alias Dewa Pencabut Nyawa. Inilah yang membuat Yudhistira menjadi sosok yang cerdas sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa sesungguhnya ilmu yang paling cerdas adalah mengingat kematian. Kedua, Bima alias Werkudara. Putra kedua Pandu Dewanata dari Dewi Kunti ini adalah sosok ksatria yang teguh pendiriannya. Gaya bicaranya yang belak-belakan tanpa tedeng aling-aling, dan bahasanya cenderung kasar tak peduli ia sedang berbicara dengan siapapun, baik dengan raja, ksatria, dewa maupun dengan rakyat jelata. Dia adalah sosok yang bertemu dengan air kehidupan. Dialah yang bertemu guru sejati Dewa Ruci.
Bima adalah sosok yang menemukan makna kesejatian diri. Sosok Bima ini memiliki makna sebagai perlambang dan penjelasan tentang rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Karakter Bima ini yang menerangkan bahwa ibadah sholat merupakan kewajiban pokok bagi siapapun umat Islam. Tak peduli apa pangkat dan jabatannya, dimanapun dan dalam kondisi apapun, tetap harus selalu mendirikan sholat. Karena sholat adalah ibadah pokok yang akan diperiksa pertama kali kelak pada saat hisab atau pada hari perhitungan. Selain sebagai tiang agama, sholat juga sebagai pengingat, penolong, dan pencegah perbuatan keji dan mungkar. Hanya dengan sholat, kita akan bertemu dengan air kehidupan dan mengenal kesejatian diri. Karena barang siapa mengenal dirimu, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bahkan hanya ibadah sholat satu-satunya yang menjadi sarana mi'rajul mu'minin. Ketiga, Arjuna alias Permadi. Putra ketiga Pandu Dewanata dari Dewi Kunti ini dikenal memiliki inner beauty yang mengagumkan. Memiliki paras yang tampan rupawan, perangai serta sikap yang lembut sekaligus sebagai kesatria pilih tanding boboteng yuda. Pemilik segala macam ilmu kedikdayaan dan kesaktian. Sosok yang disayang oleh sesama dan menjadi anak emas para dewa. Kedisiplinan Arjuna yang senantiasa haus akan ilmu mendorong Arjuna menjadi satu-satunya kesatria Pandawa yang gemar melakukan tirakat dan bertapa mengolah ilmu batin. Sosok Arjuna mengandung makna sebagai penjelasan dari rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Ibadah puasa ini di samping sebagai ibadah wajib, juga sebagai jalan atau metode yang bisa ditempuh oleh manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak keistimewaan yang dimiliki oleh mereka yang ahli puasa. Bahkan bagi mereka yang ahli puasa, kelak akan memiliki pintu tersendiri di surga. Selain ibadah yang mengukur keikhlasan seseorang, puasa juga ibadah yang dilakukan penuh dengan kejujuran. Ibadah yang menjadi rahasia dirinya sendiri dengan Tuhannya. Bahkan menurut firman-Nya, puasa adalah untukku dan aku yang memberikan pahalanya. Keempat dan kelima, Nakula dan Sadewa. Dua anak laki-laki kembar ini sama dengan kakak-kakaknya yang dikaruniai perangai yang baik, rendah hati, suka menolong sesama, dan memiliki kesaktian yang pilih tanding boboteng yuda. Yang membedakan mereka adalah jika Yudhistira, Bima, dan Arjuna merupakan anak Pandu Dewanata dengan Dewi Kunti, lain halnya dengan Nakula dan Sadewa. Si kembar ini merupakan anak Pandu Dewanata dari istri yang lain yang bernama Dewi Madrim, adik kandung dari Prabu Salya atau Narasoma. Meskipun berbeda ibu, akan tetapi Nakula dan Sadewa adalah bagian dari Pandawa dalam artian 5 anak laki-laki putra Pandu Dewanata. Demikian halnya dengan penjelasan rukun Islam yang keempat dan kelima, yakni zakat dan haji. Benar, keduanya merupakan kewajiban pokok bagi orang Islam. Akan tetapi dikarenakan dua ibadah ini dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya atau harta, maka ada kelonggaran atau syarat yang harus dipenuhi, yakni setiap wajib bagi yang mampu. Lalu bagaimana dengan Kurawa? Meskipun Kurawa jumlahnya jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan Pandawa, 100 orang kakak beradik putra Prabu Destarasta yang notabene adalah kakak kandung Pandu Dewanata ini, dikarenakan perangainya yang buruk sekaligus sebagai simbol angkara murka, maka pada akhirnya mereka hancur dan dapat dikalahkan. Sudah menjadi ketetapan Sang Pencipta bahwa yang batil dan angkara murka pada waktunya akan hancur dan binasa. Nah, itu tadi ya teman-teman, sekilas cerita mengenai simbol dari tokoh-tokoh wayang Pandawa 5 menurut pandangan Islami. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe channel ini. Jangan lupa
Jangan lupa pula diaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Semoga channel saya ini bisa berkembang dengan seiring waktu. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.